warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih, kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Jazakallahu khairan wa barakallahu fiik kepada Kak Yogi, hafizahullah. Dan jazakallahu khairan wa barakallahu fiikum kepada teman-teman yang sudah hadir pada kajian hari ini. Perkenalkan, saya Kak Lea dan sahabat saya Rafilah dari Khadijah Kids yang insya Allah akan menemani teman-teman semua pada kajian hari ini. Kajian hari ini bertemakan adab-adab bermajelis part 1. Sebelum kajian dimulai, saya bacakan dulu ya tata tertibnya. Pertama, amalkan adab di majelis ilmu. Kedua, luruskan niat. Ketiga, memakai pakaian syar'i. Dan untuk peserta akhwat, wajib memakai jilbab. Keempat, menggunakan nama anak, domisili di room Zoom. Kelima, qayyadul ilma bil kitab. Ikatlah ilmu dengan tulisan, maka dipersiapkan alat tulisnya. Keenam, saat kajian berlangsung, host akan mematikan mic peserta agar ilmu yang disampaikan bisa maksimal diterima oleh semua peserta. Ketujuh, dipersilahkan menyalakan video. Kedelapan, dilarang menggunakan fitur pen dan mencoret-coret layar. Kesembilan, pada saat sesi tanya jawab, panitia akan menunjuk pesertanya, maka panitia akan menyalakan mic pesertanya yang ditunjuk. Lalu mic akan dimatikan kembali oleh panitia. Sekian tata tertibnya, semoga bisa dipahami. Baik Kak Yogi, silakan dimulai kajiannya. Tafadhol. Terima kasih Ibu Kahlia yang terhormat. Sudah diberikan kesempatan buat Kak Yogi berbicara. Oke, halo semua bapak-bapak, ibu-ibu yang saya muliakan karena Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlilhu fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadyi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Adik-adik rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah menjaga kalian semua, wahai anak-anak yang saleh dan salihah. Gimana kabar kalian hari ini? Baik semua? Alhamdulillah. Sehat ya? Masya Allah, seneng banget. Pada kesempatan hari ini, Kak Yogi bisa bergabung bersama kumpulan anak-anak saleh dan salihah. Mendapatkan teman-teman yang begitu istimewa. Karena teman-teman yang berkumpul di sini adalah teman-teman yang baik, teman-teman yang istimewa, teman-teman yang insya Allah mengantarkan kita pada kebaikan.
Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga pertemuan kita pada hari ini diberkahi dan diberikan ilmu yang bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Baik, adik-adik rahimani wa rahimakumullah. Jujur. Siap jujur? Siap ya. Udah mandi apa belum? Udah. Udah. Kapan Sarah? Kemarin. Tadi pagi. Woi, ayo yang sudah mandi angkat tangannya. Kak Yogi udah. Sudah. Ya. Masya Allah, Kak Yogi udah. Ya, Kak Yogi jujur ya. Kenapa Kak Yogi nanya, kok udah mandi apa belum? Soalnya pagi ini cuacanya dingin loh di sekitar Tangerang. Kalau Tangerang sih, nggak tahu di Jakarta dan sekitarnya. Karena dari kemarin itu hujan teman-teman. Apakah di dekat rumah kalian juga hujan? Iya, Iya. Kak. Ya, rata-rata Hujan. hujan ya. Terus lagi ada sebagian tempat yang qadarullah wa masya'a fa'ala itu terkena banjir. Nah, maka kita doakan saudara-saudara kita yang terkena banjir, semoga Allah berikan kesabaran. Nah, Kak Yogi mau kemana-mana dari kemarin, susah teman-teman. Ya, kenapa? Banjir. Semalam Kak Yogi naik motor pas maghrib-maghrib. Bukan, pas mau isya. Wah, naik motor naik motor di daratan seperti naik motor di atas sungai. Banjir. Ya, Masya Allah. Semoga Allah berikan banyak rezeki kepada kita semua, insya Allah ta'ala. Nah, teman-teman, rahimani wa rahimakumullah. Hari ini sih belajarnya nggak banyak-banyak, sedikit aja. Kak Yogi mau ngomel-ngomel aja hari ini, boleh nggak sih? Kak Yogi pengen ngomel-ngomel. Boleh nggak? Nggak boleh. Kak Yogi mau marah-marah. Oh, jangan ya. Aduh, mau ngomel-ngomel, tapi ngomel-ngomelnya sama laptop sendiri. Aduh, nggak jadi deh. Kak Yogi mau kajian aja sama teman-teman sekalian. Baik, hari ini kita mau membahas tentang lanjutan adab-adab bersama MT Khadijah tentunya. Dan teman-teman dari MT Khadijah nih, ada kakak Kahlea, ada kakak Ahmad, kakak Rafila, nah, dan kakak-kakak yang lainnya, insya Allah ta'ala. Hari ini, Kak Yogi dan adik-adik mau membahas tentang adab-adab kita dalam bermajelis ilmu, sayang. Ya, bagaimana sih adab-adab kita saat kita berada di tempat yang di dalamnya itu belajar ilmu. Ya, emang kenapa Kak kok kita belajar adab-adab bermajelis? Biar majelis kita itu teman-teman diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau majelis yang kita jalani ini menjadi ladang pahala yang banyak banget dan bermanfaat buat kita. Kenapa penting belajar adab-adab di majelis? Karena dengan adablah kita akan dapat banyak kebaikan. Betul nggak teman-teman? Kayak Yogi mau kasih contoh. Ada seorang anak
ke kajian. Mi, aku mau kajian dulu, Mi. Nah, ganti baju dulu. Kok masih pakai baju tidur? Gak apa-apa nih, pakai baju tidur. Kita kan kalau ngantuk bisa tidur di majelis. Kira-kira kalau pakai baju tidur ke masjid, mau kajian, bakalan dapat ilmu nggak adik-adik? Oh, enggak. Ya. Nah, kok ke majelis ilmu? Nggak bawa buku catatan? Gampang, Mi. Ntar aku catat di jidat aku, Mi. Uminya gimana cara catatnya? Ya, gampang, Mi. Nah, kalau di majelis ilmu, jangan berisik ya. Ya, Mi, nggak seru dong, Mi. Aku mau main bola ntar di majelis ilmu. Ya Allah. Nah, jangan bawa kucing ke majelis ilmu. Nah, Mi, kasihan, Mi. Kan kucing aku juga mau ikut kajian. Nah, jadi banyak keadaan yang harus diperbaiki agar kajian demi kajian yang kita lakukan itu dapat pahala. Apalagi sekarang kajian buat anak-anak banyak banget. Ya, di mana-mana ada kajian anak duduk bermajelis. Ketika sudah banyak kajian anak, maka adik-adik jaga kajian itu agar tetap ada. Karena itulah sumber pahala dan sumber ilmu. Kalau sudah tegak kajian-kajian, jangan jadikan tempat kajian tersebut buat A, tidur. B, buat bermain-main. C, buat tempat rekreasi. Datang ke masjid, gelar tikar, buka makanan, buka minuman, buka es krim, makan. Akhirnya nggak jadi kajian. Ya, maka hari ini kita pelajari, nak. Biar majelis kita, biar ilmu kita menjadi ilmu yang bermanfaat. Biar majelis ilmu kita itu, sayang, bukan sekedar menjadi tempat buat lari-larian atau buat tempat cuman senang-senang. Enggak. Kita mau majelis ilmu yang kita jalani, adik-adik, menjadi majelis ilmu yang menghasilkan anak-anak hebat. Siapa tahu nanti kalau Kak Yogi udah jenggotnya putih, udah jadi kakek. Namanya bukan Yogi Triandi lagi, tapi diganti menjadi kakek-kakek. Tuh, namanya jadi kakek-kakek. Rambutnya udah putih, jenggotnya udah putih. Giginya juga udah putih. Lah emang giginya biru sebelumnya. Ya, rambutnya juga udah putih, insya Allah. Lahirlah anak-anak hebat. Nanti Kak Yogi duduk di majelis Ustadz Ibrahim Ilyas Bogor. Kak Yogi datang ke Jogja ada Ustadz Yakub. Kak Yogi datang ke Tangsel ada Ustadz Danar. Kak Yogi datang kemanapun ketemu sama Ustadz-Ustadz di sini. Datang ke Jakarta Selatan ketemu Ustadz Fahes. Datang ketemu Yazid. Datang ketemu ustazah-ustazah hebat, insya Allah. Mau nggak teman-teman jadi ustadz? Mau ya? Mau nggak teman-teman jadi ustazah? Mau, insya Allah. Kenapa? Karena jadi ustadz atau ustazah banyak sekali keistimewaannya. Nah, teman-teman yang kayak dicintai karena Allah Azza wa Jalla, gimana sih ya biar majelis ilmu kita itu, tempat kita belajar itu menjadi tempat yang enak, tempat yang nyaman buat kita belajar. Maka yang pertama, teman-teman sekalian, adab-adab kita di majelis ilmu adalah banyak mengingat Allah. Ya, di majelis ilmu
kita bisa tenang hatinya. Kita nih belajar online, walaupun cuma ngeliat tingkah laku teman-teman kita, ada yang mencatat, ya kan? Ada yang lagi mainan sama adiknya, ada yang lagi bantu adiknya menulis. Ya, tapi di sini tuh tenang banget loh hati kita. Betul nggak sayang? Ya, hatinya tuh jadi happy gitu loh. Jadi happy yang nggak melelahkan. Hatinya itu jadi sejuk, jadi enak, jadi tenang. Ya. Kak Yogi ngelihat wajah-wajah dari tadi nggak ada yang lagi nangis. Wah, ngamuk-ngamuk. Ya kan, nyopot peci misalkan. Dari tadi Kak Yogi ngelihat wajah-wajah yang tersenyum indah. Coba mana senyumannya? Tuh kan, belum sikat gigi ketahuan. Oh udah ya. Masya Allah, hati kita tuh tenang. Ditambah kita melihat wajah-wajah orang saleh. Ya, ada kakek Zakif. Halo kek. Ya, ada Abang Rendra. Halo bang. Ya, senang ngelihatnya. Itulah berkah dari majelis ilmu, sayang. Kalau kita berkumpul di atas ilmu, hati kita tuh tenang banget. Apalagi kalau duduk di masjid. Beda sama hati kalian ketika teman-teman jalan-jalan. Jalan-jalan ke tempat rekreasi. Itu belum tentu membuat hati kita tenang. Ya kan? Ada yang jalan-jalan rekreasi, kena macet di jalanan. Betul? Akhirnya capek. Ya. Banyak lagi yang pergi kemana-mana tapi tidak mendapatkan ketenangan. Tapi kalau kita ngobrol di majelis ilmu, aduh senang lihatnya. Wah ada teman aku dari Jogja, senang. Wah teman aku dari Bogor, senang juga. Teman aku dari Bandung nih, dari Bandung, senang. Wah teman aku dari planet Mars. Wah alien dong teman-teman. Ya, jadi senang. Itulah ketenangan di majelis ilmu. Sekalipun dimarahin sama gurunya. Udah pernah belum kejadian pas kajian dimarahin? Belum kan ya? Sama Kak Yogi udah pernah belum? Belum. Yang ngaji sama Kak Erlan udah pernah belum dimarahin sama Kak Erlan? Belum. Ya. Nah, sekalipun dapat omelan nih teman-teman sekalian, tetap aja kita merasakan kebahagiaan. Diomelin sama guru itu enak tahu teman-teman. Kak Yogi aja seneng. Ya dimarahin sama guru ya udah alhamdulillah makasih Syekh gitu ya. Nah ini ketenangan yang didapat ketika kita bermajelis ilmu. Kenapa nak? Karena kita tuh banyak menyebut nama Allah. Dari awal tadi Kak Yogi buka baca doa, menyebut nama Allah. Di setiap ucapan yang kita ucapkan di majelis ilmu ini penuh dengan zikrullah. Banyak mengingat Allah. Kalau ada sebuah obrolan, ada orang ngumpul nih sayang. Nah, tapi yang diobrolin bukan ilmu. Ngobrolin orang lain. Membicarakan keburukan orang lain. Namanya majelis apa? Ada yang tahu? Gibah. Namanya apa? Gibah. Ghibah. Ya, majelisnya majelis ghibah, teman-teman. Nggak disebutkan zikrullah, nggak banyak nginget Allah. Udah selesai ngomongin orang yang berambut panjang, sekarang ngomongin orang yang nggak punya rambut. Udah selesai ngomongin orang yang nggak punya gigi, sekarang ngomongin orang yang giginya warna kuning. Ya, nggak habis diceritain. Wah, iya dia mah itu anak
sikat giginya setahun sekali. Misalkan. Udah selesai nih ceritanya. Iya ya, kita nggak boleh gitu. Ini dia memang jorok misalkan. Terus lagi ketemu obrolan yang lain, nyambung lagi. Oh iya, kalau dia tuh yang satunya lagi tuh, ya Allah, nggak pernah mandi, misalkan. Ya, akhirnya dosa teman-teman. Nggak ada mengingat Allah. Yang ada membicarakan keburukan orang lain, maka Nabi SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah, kata Nabi, ma min qaumin ma min qaumin yaqumuna. Ini dulu teman-teman. Nah, ma min qaumin yaqumuna min majlisin. Tidaklah suatu kaum bangkit dari suatu majelis la yazkurunallah, yang di dalamnya tidak disebut nama Allah. Illa qamu an misli jifati himarin wa kana lahum hasratan. Tidaklah suatu kaum itu berkumpul sayang di sebuah majelis. Kemudian di dalamnya itu gak disebutkan nama-nama Allah. Mereka nggak menyebutkan Allah Azza wa Jalla di dalam majelis mereka, maka mereka bangkit seperti bangkai keledai. Dan untuk mereka hanyalah penyesalan. Apa maksudnya? Maksudnya berbau busuk teman-teman sekalian. Kenapa? Karena yang mereka bicarakan itu hanyalah keburukan orang lain. Kak Yogi mau tanya sama teman-teman. Kalian suka nggak dikasih daging rendang? Suka ya? Enak nggak ya? Siapa yang suka sama rendang? Masya Allah. Lezat. Ya kan? Taib. Sekarang Kak Yogi mau kasih tahu. Kalau di rendangnya ada jengkolnya, teman-teman masih suka? Tuh. Kenapa teman-teman mulai nggak suka? Ada jengkolnya, Kak. Ada jengkolnya. Nah, baru ada jengkolnya. Padahal, ada nggak orang yang suka sama jengkol? Ada. Tapi baru kayak disebutin, nah tadi suka rendang nggak? Suka. Nah ada jengkolnya, nggak suka. Sekarang, kalau Kak Yogi bilang, nah kalian suka nggak makan daging yang masih mentah? Suka nggak? Quinza suka? Ya, misalkan kan kemarin tuh habis Idul Adha tuh, kan dipotong ya, ngek ngek ngek, bang minta dagingnya bang, dimakan, bang minta dagingnya, minta kepalanya bang, suka nggak? Enggak. Padahal itu halal. Ya, sekarang kalau daging tersebut membusuk, terus diletakkan di atas piring, adik-adik disuruh memakannya. Apakah adik-adik mau? Jangankan yang busuk, yang mentah masih segar aja kita nggak mau, betul? Iya. Orang yang membicarakan keburukan dan menyobek-nyobek kehormatan saudaranya, maka dia seperti sedang memakan bangkai. Siapa yang bilang begitu? Bukan Kak Yogi. Allah Azza wa Jalla yang mengabarkan demikian. Maka adik-adik yang Kak Yogi cintai karena Allah, ketika di majelis ilmu, kalian datang nih ke kajian. Nah, kalau sudah datang ke kajian, fokuslah terhadap ilmu.
Ya, adik-adik tulis, catat. Nggak usah ngobrolin orang lain. Kak Yogi ketemu Ibrahim misalnya. Ibrahim gimana kabarnya? Sehat? Sehat. Ayo Ibrahim kita ngaji. Udah ngaji. Nggak boleh Kak Yogi ketemu. Ibrahim gimana sehat? Sehat Kak Yogi. Ibrahim tahu nggak? Si Kak Ahmad tuh, Kak Ahmad MT Khadijah. Misalkan. Kak Ahmad MT Khadijah tuh gemesin. Misalkan. Ya. Terus akhirnya Kak Yogi sama Ibrahim ngobrol tentang Kak Ahmad. Ini contoh ya sayangnya. Kak Yogi dari awal, dari mulai ustadznya bilang innal hamdalillah, Kak Yogi masih ngomongin Kak Ahmad, Kak Ahmad, Kak Ahmad sama Ibrahim. Kira-kira Kak Yogi akan dapat pahala nggak? Enggak. Yang ada Kak Yogi dapat dosa. Begitu masuk ke kajian Kak Yogi selalu ngomongin orang misalkan, oh Yazid juga tuh, oh Yazid lagi misalkan. Ya, Muhammad Yazid, ya, oh Yazid. Nah Yazid, jangan deket-deket Yazid. Nakal, anaknya nakal misalkan. Maka Kak Yogi waktu di majelis ilmu bukannya dapat ketenangan, tapi malah dapat dosa. Maka Kak Yogi mau nih teman-teman yang bakalan hadir insya Allah ya ke majelis ilmu, datang ke sekolah. Ketika teman-teman sudah sampai fokus sama pelajaran, banyak mengingat Allah. Kalau diajak ngobrol sama temannya, boleh tapi sesekali. Kalau ustadznya lagi kajian, lagi ngajar, boleh nggak kita ngobrol? Ya, usahakan kita tetap berzikir kepada Allah, mengingat Allah. Insya Allah di majelis ilmu hati kita tenang. Dan kita akan mendapatkan ampunan dosa. Ya, dari hadis Abu Hurairah, Nabi SAW bersabda, kata Nabi, Inna lillahi malaika. Sesungguhnya Allah itu memiliki malaikat. Yatufuna fituruki yaltamisuna ahla dzikr. Allah itu punya malaikat-malaikat yang mengelilingi jalan-jalan. Jadi malaikat itu banyak sayang. Apa yang mereka cari? Apakah mereka mencari anak-anak yang pemalas? Tidak. Apakah mereka mencari anak-anak yang hanya bermain-main saja? Tidak. Para malaikat ini adik-adik mencari orang-orang yang berzikir. Mereka mencari anak-anak yang sedang menuntut ilmu. Waduh, siapa dong yang dicari di sini? Kalian. Dicari, dicatat di mana? Masya Allah, ada Dina, umurnya masih 70 tahun dari BSD, udah belajar. Hah, 70 tahun? Nenek-nenek dong. Bukan ya? 7 tahun. Ya, dicatat. Ada Andira dan Adrin. Andira Adrin, oh namanya Andira Adrin Bandung. Misalkan. Ya, dicatat lagi belajar. Dicari teman-teman. Dan dicatat kebaikan oleh para malaikat. Siapa yang mau? Mau dong. Para malaikat loh teman-teman. Yang selalu taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Apabila malaikat ini menemukan sekelompok kaum yang lagi mengingat Allah, yang lagi thalabul ilmi, yang lagi bermajelis, mereka akan manggil satu sama lain. Kemari, kesini, kesini. Di sini tuh ada sekelompok anak-anak lagi belajar. Lalu mereka mengembangkan sayapnya ke langit dunia.
Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat. Sedangkan Allah lebih mengetahui dari mereka. Apa kata Allah? Apa yang diucapkan hamba-hambaku? Maka para malaikat menjawab, hamba-hambamu bertasbih kepadamu ya Allah. Yahmadunak. Mereka semuanya memujimu dan memuliakanmu ya Allah. Kemudian Allah berkata, apakah mereka melihatku? Kemudian kata para malaikat, tidak. Demi Allah mereka tidak melihat. Kemudian kata Allah, bagaimana jika mereka telah melihatku? Kata para malaikat, seandainya mereka melihatmu, maka mereka akan semakin rajin ibadahnya. Akan semakin memuliakanmu ya Allah, memujimu ya Allah, memperbanyak tasbih kepadamu ya Allah. Kemudian Allah berfirman, apa yang mereka minta? Kata para malaikat, mereka meminta surga. Allah bertanya lagi adik-adik, apakah mereka telah melihat surga? Kata para malaikat, tidak demi Allah wahai Rabbku, mereka tidak melihat. Maka Allah berfirman, lalu bagaimana kalau para penuntut ilmu tersebut melihat surga? Para malaikat akan menjawab, seandainya mereka melihat surga, tentulah mereka akan bersemangat mengharap pahala. Dan mereka tentu akan semakin punya keinginan yang semakin besar. Maka Allah berfirman, apakah yang mereka meminta perlindungan darinya? Para malaikat menjawab, mereka meminta perlindungan dari api neraka. Allah bertanya lagi, apakah mereka telah melihat api neraka? Kata para malaikat, belum. Bagaimana jika mereka melihat api neraka? Para malaikat menjawab, seandainya mereka telah melihat api neraka, niscaya mereka akan semakin takut. Dan rasa takut mereka akan api neraka akan semakin bertambah. Maka lihat balasan dari Allah adik-adik sekalian. Kata Allah, aku mempersaksikan kalian bahwa sesungguhnya aku telah mengampuni mereka. Tuh, siapa yang diampuni adik-adik sekalian? Orang-orang yang belajar ilmu, yang berkumpul karena tujuannya mau dapat ilmu. Diampuni langsung sama Allah. Mau nggak teman-teman kita diampuni sama Allah? Insya Allah. Ya. Kemudian para malaikat kemudian mengatakan, salah satu di antara malaikat tadi bilang, di antara mereka ada seseorang yang bukan bagian dari mereka. Ia datang untuk suatu keperluan. Maka kata Allah, mereka adalah teman-teman satu majelis. Tidaklah orang yang duduk di samping mereka akan merasa bersedih. Adik-adik lagi belajar. Kanan kirinya ada adiknya, ada kakaknya. Betul? Walaupun adik kalian nggak dengerin. Walaupun kakak kalian nggak fokus mendengarkannya. Nggak mungkin kakak kalian sedih. Insya Allah yang ada di sekitar kalian pun akan bahagia. Itu janji dari Allah. Ya, maka kalau adik-adik mau happy, sayang. Siapa yang mau happy, bahagia, mau nikmat hidupnya, mau tenang hatinya, banyak bermajelis ilmu. Banyakin dirinya ke kajian. Ya, Kak Yogi ada beberapa teman yang sering ikut kajian. Kemanapun Kak Yogi kajian.
Kadang Kak Yogi ke Jakarta Timur. Nanti habis dari Jakarta Timur, Kak Yogi pergi ke Depok. Nanti sorenya Kak Yogi misalkan ke Tangerang. Diikuti terus. Ya, kadang ada yang naik motor, ada yang naik mobil. Tapi semua mereka nggak ada yang menangis. Ya, nggak ada yang pergi ke kajian. Kajian lagi, kajian lagi. Alhamdulillah. Kenapa? Karena mereka tahu kalau di majelis ilmu itu ada ketenangan. Ya, maka yuk kalau teman-teman mau bahagia sayang, kunci bahagia itu ada di saat kita mengingat Allah. Kapan kita mengingat Allah? Salah satunya ketika teman-teman bermajelis ilmu. Ini ada yang pertama, ya. Ada yang pertama adalah banyak mengingat Allah. Kenapa? Karena di majelis ilmu kita bisa tenang hatinya dan banyak ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini yang pertama ya. Yang kedua. Apa yang kedua ya? Biar majelis ilmu kita berpahala, terus terbentuk majelis ilmu yang menyenangkan, maka hendaknya teman-teman, kalian bertemanlah dengan teman yang baik. Ya. Ketika bermajelis ilmu, adab-adabnya yang paling penting adalah bertemanlah dengan teman yang baik. Nah, kenapa Kak? Kok kan namanya bermajelis ilmu kan yang penting duduk Kak. Ngapain kita ngelihat teman kita Kak? Banyak kejadian. Masuk ke majelis ilmu happy. Nah, kata Uminya, hati-hati ya. Umi ada di belakang. Iya, Mi. Ye, happy masuk sambil jingkrak-jingkrak. Ya kan? Masuk ke masjid ngek 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 ngek. Beberapa menit kemudian keluar dari masjid. Sang ibu kaget. Loh, tadi bukannya pas masuk happy, senang, sambil ketawa-ketawa. Kok pas keluar rambutnya berantakan, pencinya tahu kemana, ya. Nah, bukunya hilang, ya. Tasnya juga nggak tahu kemana. Ditanya sama ibunya, Nak, kok baru sebentar udah keluar, terus nangis lagi? Itu Bu, tadi aku berantem sama teman sebelahku. Nggak taunya pas dia mau duduk, dia berantem sama teman yang ada di sebelahnya. Kenapa berantem Kak Yogi? Ternyata teman sebelahnya sering gangguin dia. Banyak nggak yang seperti itu? Banyak. Kadang kita datang nih ke kajian offline, ya. Kita mah pengennya rajin, duduk rapi, mencatat. Teman kita yang sebelah ribut. Betul nggak? Iya. Kak Yogi aja kadang kalau lagi pergi ke kajian nih, Kak Yogi kalau pergi ke kajian ataupun pergi dengerin khutbah Jumat misalkan, Kak Yogi selalu nyari tempat yang nggak dilihat sama orang. Maksudnya nggak ada yang kenal sama Kak Yogi. Pakai masker, kemudian cari tempat yang dimana aman. Sehingga kita bisa fokus sama ilmu. Pulang dari masjid, kita dapat ilmu. Oh, ini loh tadi ilmu. Tapi kalau kita sampai di masjid duduk, tiba-tiba teman sebelah kita, teman yang kurang baik akhlak dan adabnya, pasti kita terganggu. Betul adik-adik? Iya. Makanya penting banget dalam hal ini kita mencari teman. Ya,
Ketika teman-teman bermajelis ilmu, pilih teman yang baik. Di sini ada beberapa teman yang tadinya nggak kenal, berkat kajian ilmu, akhirnya jadi kenal. Contoh ada Sakif. Mana Sakif? Taib. Sakif waktu Ramadan kemarin ketemu sama Saka. Padahal sebelumnya nggak pernah ketemu. Duduk di majelis ilmu bareng, nuntut ilmu bareng. Begitupun dengan Fakhri. Saya Fakhri dari Bekasi. Ketemu dengan siapa? Saka juga di majelis ilmu lagi. Ketemu dalam keadaan baik. Berteman. Kalau kita punya teman baik, diri kita jadi baik nggak? Iya. Ya, makanya teman-teman cari teman yang baik. Karena kata Nabi, almar'u. Hafalkan hadis ini ya. Nah, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, almar'u ala dini kholilihi. Nabi mengabarkan seseorang itu tergantung agama teman dekatnya. Ya, hadis ini riwayat Abu Daud dan Syekh Albani mengatakan hadis ini hasan. Jadi kalau misalkan kita punya teman kita akhlaknya baik, anaknya sopan, di majelis ilmu juga rajin. Insya Allah kita ketularan rajin. Betul nggak adik-adik? Ini kita tadinya dari awal males nyatet nih. Aduh, males nyatet. Udahlah, aku mau dengerin aja kajiannya. Pas ngeliat di sebelah taman kita, jreng, lagi mencatat. Ngeliat ke kiri juga, jreng, lah, mencatat juga. Ngeliat ke depan teman kita, jreng, lagi mencatat. Ngeliat ke atas, teman kita juga lagi mencatat. Ke atas, emang temannya terbang? Enggak. Ya, pokoknya teman-teman ngelihat itu mencatat semua. Pasti kita malu kalau nggak mencatat. Betul nggak? Akhirnya teman-teman, aduh Bu, aku mau mencatat Bu, aku mau mencatat. Aduh lupa lagi bawa buku. Udahlah aku catat di sini aja. Adab bermajelis. Pas pulang-pulang di sini penuh dengan tulisan. Ya, kok jidatnya penuh sama tulisan? Iya, Mi. Tadi kata pembawa acaranya, qayyidul ilma bil kitab. Kata kakak Kahlea, ikatlah ilmu dengan tulisan. Ya, akhirnya dicatat di sini. Jayyid. Nah, itu fungsi dari teman yang baik. Tapi kalau teman di majelis ilmu kita nih, yang satu ribut, yang sebelah kiri narik-narik sarung temennya, ya, yang belakang numpahin air minum, yang depan kita nyemburin air minum. Apa yang terjadi sama diri kita? Apakah kita nyaman? Enggak. Ya, udah yang sini ribut, akhirnya kita ikut main sembur-semburan air. Kamu ini, gitu. Akhirnya jadilah masjid tersebut ribut. Ya, jadilah majelis ilmu tersebut majelis ilmu yang berantakan. Betapa banyak majelis ilmu yang akhirnya nggak dapat faidah apa-apa, nak, kecuali hanya ribut belaka. Jadi sayang, teman-teman cari teman yang baik, cari teman yang kira-kira nyaman. Kalau ke majelis ilmu yang rutin, apalagi kan tuh sudah punya teman. Ya, karena kata Nabi, almar'u. Ikutin dari rumah ya. Lihat Kak Yogi. Almar'u. Oke, lagi ya. Almar'u.
Naam. Ala dini khalilihi. Seseorang itu Ala dini. tergantung agama teman dekatnya. Jadi, ketika kita bermajelis ilmu, pilih teman yang baik. Kak Yogi, cara milihnya gimana, Kak? Teman yang baik itu biasanya ada di soft pertama, betul nggak? Ya, yang paling depan-depan itu insya Allah adalah teman-teman yang baik. Nah, jangan pilih tempat-tempat yang di pojok atau sambil bersandar. Ini dikhawatirkan kalian bermajelis ilmu dengan teman-teman yang kurang baik adab dan akhlaknya. Kemudian yang ketiga, nah, waalaikumsalam. Yang ketiga saya, ucapkanlah salam. Ya, kita pernah belajar bab tentang salam ya. Nah, pernah di majelis ilmu bersama MT Khadijah kita belajar tentang salam sayang. Nah, salam itu hendaknya disampaikan kepada teman kita yang ada di kajian. Kenapa, Nak? Ucapan salam kita kepada orang lain itu bisa melembutkan hati. Sehingga nggak ada lagi orang yang bilang, ih, nggak enak, aku nggak mau tuh ketemu dia tuh kalau ke kajian. Sombong. Kenapa orang bilang kita sombong? Karena kita nggak mengucapkan salam. Padahal kan belum tentu sombong ya adik-adik ya. Bisa aja kita malu, betul nggak? Bisa aja kita tuh, kan belum kenal, nggak enak gitu kan ya. Tapi namanya orang pasti nilainya langsung gitu. Ih, sombong, nggak mau ngucapin salam. Maka yang benar buat kita sayang, ketemu dengan saudara kita, ketemu dengan teman kita, pada saat kita bermajelis ilmu, maka ucapkanlah salam. Walaupun kita nggak kenal sekalipun. Ya. Walaupun kita nggak tahu ini siapa. Walaupun kita nggak tahu ini anak dari mana. Selama kita berada di majelis yang sama. Kita berada di lokasi yang sama. Ucapkan salam. Ya, gampang nggak sih ngucapin salam? Gampang kan? Kalau ngucapin salam bayar 2.000 enggak? Oh, enggak. Ngucapin salam tinggal ucapin aja. Sekarang kita sama-sama ucapin salam. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Selesai. Ya kan? Ucapin salam. Kak Yogi kan nggak kenal, Kak, malu. Nggak malu insya Allah. Karena kita berada di atas kebaikan. Ya, Kak Yogi kalau ketemu sama kalian, Kak Yogi ngucapin salam nggak? Siapa yang pernah ketemu offline sama Kak Yogi? Ada? Nah, Masya Allah. Kak Yogi kalau ketemu sama kalian offline, Kak Yogi ngucapin salam nggak? Ucapin salam. Kak Yogi ketemu Dana, tuh sering ke kajian, Kak Yogi ucapin salam. Ya, Kak Yogi ketemu sama teman-teman, ada ketemu Ibrahim sama Elias waktu itu di Depok, Kak Yogi ucapin salam. Ya, nah, walaupun Kak Yogi nggak kenal, walaupun Kak Yogi nggak tahu, ya udah tetap Kak Yogi ucapin salam. Ya, assalamualaikum. Ya, assalamualaikum sambil senyum. Assalamualaikum. Ya, assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum. Kecuali ketemu sama tiang listrik, Kak Yogi nggak ngucapin salam. Ya, kalau ketemu sama tiang listrik, Kak Yogi nggak ngucapin salam. Itulah kita. Datang ke majelis ilmu, datang ke kajian. Oke, teman-teman datang nih ke kajian. Duduk, bismillah. Sebelahnya ada orang. Ada orang sebelah kanan, ada orang sebelah kiri. Jangan malu ucapin assalamualaikum. Kak Yogi yang di sebelahku tuh bapak-bapak, Kak.
Kak, yang di sebelah aku nih ibu-ibu, Kak. Apakah harus ngucapin salam juga, Kak? Iya, ucapin salam. Misalkan teman-teman lagi ikut kajian Abi atau Umi, kajian dewasa. Di sebelahnya ada bapak-bapak, di sebelahnya ada ibu-ibu. Ucapin salam, Nak. Ucapin. Assalamualaikum, Pak. Kaifa haluk? Misalkan. Ya, bi khairin walhamdulillah. Assalamualaikum, Bu. Kaifa haluk? Tanya. Ramah. Insya Allah akan melembutkan hati kita. Pasti orang-orang tersebut akan sayang sama kita. Betul nggak? Misalkan kalian datang ke majelis ilmu, Assalamualaikum. Orang sayang nggak sama kita? Sayang. Itu bukti kalau salam itu, Nak, bisa melembutkan hati kita. Jangan sampai datang ke majelis ilmu, kemudian ketemu sama teman sebelahnya, ngelihat lagi. Tapi tetap hidup. Ya. Nama kamu siapa? Misalkan. Nggak boleh. Ya, yang ramah. Ucapin dong. Kok kamu gak pakai masker sih? Jangan mengucapkan kata-kata yang tidak baik buat teman kita. Ucapkan, Assalamualaikum. Ya, nama aku Yogi. Kamu siapa? Ya, Assalamualaikum. Nama aku Yogi. Umur aku 11 bulan. Misalkan. Ya, 11 bulan udah bisa ke kajian. Ya, itu kan contoh ya, teman-teman. Jadi teman-teman tuh ramah. Ya, sekarang anggap kanan kiri kalian ada orang. Yuk kita ucapin salam ke sebelah kanan. 1, 2, 3. Assalamualaikum. Udah? Ke sebelah kiri. Assalamualaikum. Sudah? Oke, ke teman yang ada di depannya. Assalamualaikum. Yang ada di belakangnya. Assalamualaikum. Yang ada di sekeliling masjid. Assalamualaikum, 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 assalamualaikum. Pulang-pulang capek. Ya, jadi nggak apa-apa ya, sekitar teman-teman aja. Ucapkan salam kepada mereka. Ya, kata Abu Hurairah. Nah, beliau berkata, apabila seseorang di antara kalian mendatangi suatu majelis, hendaklah dia mengucapkan salam. Dan apabila ia ingin duduk, maka duduklah. Kemudian apabila ia berdiri untuk pergi, maka hendaklah dia mengucapkan salam. Sesungguhnya yang pertama tidaklah lebih utama dari yang terakhir. Ya, hadis ini dikatakan hadis yang hasan. Ya, artinya kita ucapin salam adik-adik sekalian. Ya, ucapkan salam sama teman kita, ucapkan salam sama saudara kita, sekalipun kita tidak kenal. Ini 3 adab pertama dalam bermajelis ilmu. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan kita untuk terus bermajelis ilmu. Ya, ingat tadi kata Kak Yogi, teman-teman mau bahagia? Mau ya. Teman-teman mau happy? Mau. Maka cara yang paling nyaman buat membahagiakan diri kita adik-adik adalah dengan menuntut ilmu. Ya, Kak Yogi aja merasa tidak enak hatinya kalau misalkan nggak ada sesuatu yang dibaca ataupun dipelajari dalam sehari. Minimal ada 1-2 kalimat yang kita hafalkan, yang kita pelajari agar hati kita tenang. Ya, kalau adik-adik mau bahagia, adik-adik mau happy, adik-adik mau senang, maka menuntut ilmu adalah jalan utama agar Allah berikan itu semuanya. Ya, baik kita amalkan 3 poin ini ya. Yang pertama, banyak mengingat Allah di majelis ilmu itu. Yang kedua, berteman dengan teman yang baik. Yang ketiga, kita mengucapkan salam. Wallahu a'lam
as-shawab. Ini yang bisa Kak Yogi sampaikan. Mungkin ada pertanyaan dari teman-teman Kak Yogi sekalian. Kak Yogi persilahkan. Nah, Masya Allah, jazakallahu khairan Kak Yogi atas ilmunya. Saatnya kita masuk ke sesi tanya jawab ya, yang insya Allah akan dipandu oleh Rafila. Silahkan Rafila, tafadholi. Jazakillahu khairan Kak Lea. Bagi teman-teman yang ingin bertanya, silahkan raise hand. Nanti saya akan panggil satu persatu ya. Kepada Tiandra Nurisati Tangerang, silahkan membuka mic-nya. Assalamualaikum. waalaikum. Kak, Iya. izin bertanya. Kan kalau biasanya Tiandra itu nggak pernah ketemu orang gitu, tapi kalau misal orangnya juga nggak kenal kita, apakah Tiandra harus mengucapkan salam, Kak? Ya, betul sayang. Tetap. Bisa jadi dari ucapan salam yang Kiandra ucapkan, Kiandra bisa saling akrab dan kenal. Misalkan nih Kiandra nih temanku yang sebelah siapa ya namanya, pingin banget kenalan. Pernah nggak sih kalian punya perasaan gitu? Kalian ketemu orang baru nih, pingin banget rasanya kenalan, ya nggak? Tapi malu. Maka trik termudahnya, ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Nama aku Nenek Kiandra. Salah. Nama aku Kiandra maksudnya. Oh iya iya iya. Ya kalau nama aku misalkan Kanza. Ini contoh ya. Kalau nama aku Kanza. Oh iya salam kenal ya. Akhirnya ngobrol. Hatinya lembut. Karena apa nak? Karena ucapan salam. Betul? Nah, karena ucapan salam, maka jangan ragu untuk mengucapkan salam. Assalamualaikum. Assalamualaikum kepada siapa? Nah, wallahu a'lam bi as-shawab. Silahkan kepada Kanza Rahmaniaji dari Tangerang. Nah, Assalamualaikum Kak Yogi. waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yogi, kan aku punya teman-teman aku di sini kan ngomongnya kadang-kadang yang buruk-buruk, kadang-kadang juga suka berantem, tapi kalau dibilangin mereka malah marah. Nah, Itu gimana cara bareng. mengatasinya? Masya Allah, Masya Allah. Ya, itu yang Kak Yogi inginkan. Pertanyaannya, Masya Allah. Kenapa? Karena memang itu yang banyak terjadi ya teman-teman ya. Kita udah berusaha nih, punya teman kajian, punya teman yang baik. Tapi qadarullah di lingkungan kita temannya belum baik. Apa sikap yang harus kita lakukan? Pertama, tetaplah menjadi diri kalian yang baik. Jangan berubah. Ketika teman-teman sudah jadi anak baik, kemudian ketemu sama teman-teman yang tidak baik, bolehkah kita contoh? Tidak. Ya, nggak boleh kita contoh. Kita tetap berpegang teguh pada prinsip kita, sayang. Aku jadi anak baik pokoknya. Misalkan teman kalian ngajak berantem-beranteman, boleh nggak kita ikutan? Enggak. Itu pertama. Yang kedua, tunjukilah akhlak yang baik kepada mereka. Mulai dari ucapan salam. Ketika mereka sedang bermain, ataupun mereka berkumpul, ucapkan salam. Assalamualaikum. Lama-lama mereka akan jadi baik, insya Allah. Kayak Yogi yakin kok. Kenapa? Semua manusia itu, nak, fitrahnya menginginkan kebaikan. Semua kita itu pasti menginginkan
kebaikan. Maka ucapkan salam terlebih dahulu biar lembut hatinya. Yang kedua, ucapkan perkataan-perkataan baik. Ya, setelah kita berpegang teguh pada prinsip kita, kemudian yang kedua kita mengucapkan salam dan perkataan baik kepada mereka, maka insya Allah Allah akan bantu kita agar mereka menjadi anak-anak baik. Kak, misalkan mereka belum berubah juga, Kak. Apakah aku masih tetap menasehati? Iya, tetap. Apakah aku tetap jadi anak yang baik? Iya, tetap. Ya, dan bersabarlah di atas itu semuanya. Wallahu a'lam bishawab. Kayak gini. Nah, barakallahu fikum. Silahkan kepada Yakub Yogyakarta untuk membuka mic-nya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yakub, gimana kabarnya Yakub? Sehat? Sehat. Alhamdulillah. Nah, Kak Yogi, kan tadi poin pertama itu banyak mengingat Allah. Nah, kalau berzikir saat kajian itu apakah juga mengingat Allah? barakallahu fiik. Nah, al-zikru, kalimat mengingat Allah saat bermajelis ilmu, tidak hanya zikir yang dimaksudkan dengan zikir-zikir yang telah datang riwayatnya dari Nabi SAW. Misalkan subhanallah gitu ya, Allahu Akbar, Alhamdulillah. Tidak harus itu karena zikir yang dimaksud adalah menuntut ilmu itu sendiri. Yakub datang ke majelis ilmu. Yakub lagi belajar adab-adab bermajelis. Ketika Yakub lagi belajar, Yakub lagi mengingat Allah atau tidak? Tentu. Pasti. Ketika Yakub lagi kayak dikasih tahu, poin nomor 2, cari teman yang baik ketika bermajelis ilmu. Saat itu Yakub lagi mengingat Allah atau tidak? Iya. Iya. Orang-orang yang menuntut ilmu itu seperti kalian adalah orang-orang yang sedang mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya majelis zikir itu adalah majelis ilmu yang dimaksudkan. Karena orang yang lagi menuntut ilmu otomatis lagi mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian ya. Nah. Ya. Tayyib, barakallahu fikum. Nah. Baik, jazakallahu khairan, Ustaz. Wa yakum, masya Allah, ma'assalamah. Nah. Betul. Ya Rafilah. Silahkan kepada Uwais Syauki dari Cilangsi. Nah, belum ada suaranya kayaknya. Tidak ada suara. Bisa diganti mungkin Kakak Rafila. Kita lanjut ke Atifa dan Afika dari Jaktim untuk membuka mic-nya. Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yogi, Afika Iya. mau bertanya. Kenapa? Apa ya? Tapi kalau bersalim semuanya itu capek, misalnya kalau kita cuma sendiri. Kalau kita cuma sendirian. Ya, kayak Yogi. Berarti nggak ada yang disalamin dong.
Ya, mungkin kita datang di awal waktu gitu ya. Ya, nah berarti tunggu temannya datang. Ya, ketika temannya sudah datang, kita memulai untuk mengucapkan salamnya. Assalamualaikum. Aku namanya Atifah. Kamu namanya siapa? Oh, aku namanya Hanifah, misalnya. Ya. Nama saya Afika Ustaz. Kayagi. Iya, iya, iya. Nama aku Afika, misalkan. Kalau sudah ada temannya, kalau belum ada, tungguin dulu temannya. Mana ya temannya ya? Ya, barakallahu fikum jami'an. Nah, tayyibun, fadhal ya Rafi. Silahkan kepada Dina dari BSD untuk membuka mic-nya. Nah, bisa diganti mungkin? Assalamualaikum Kak Yogi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa para malaikat mencari orang-orang yang berzikir, Kak? Barakallahu fi. Kenapa para malaikat mencari orang-orang yang berzikir? Para malaikat adalah makhluk-makhluk Allah yang mencintai ketaatan. Mereka adalah makhluk-makhluk Allah yang Allah sifatkan la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'maru. Mereka menjalankan apa aja yang diperintahkan sama Allah. Ketika mereka mendapati orang-orang yang mencintai ilmu, maka mereka pun sangat mencintainya. Mereka ridha dengan apa yang dilakukan oleh kita, sayang. Ya, kalau kita melakukan keburukan, kita malas-malesan dalam menuntut ilmu, yang mencintai kita siapa? Setan, betul? Kalau kita malas-malesan, nggak mau belajar, setan yang mencintai kita. Tapi kalau kita rajin, kita senang belajar, kita pandai menuntut ilmu, rajin datang ke kajian, maka yang akan mencintai kita adalah para malaikat. Dicari sama malaikat. Mana nih, mana nih. Ya, dan langsung diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, wallahu a'lam bi as-shawab. Ini yang bisa Kak Yogi berikan dan sampaikan kepada teman-teman sekalian. Insya Allah Ta'ala pada pertemuan bulan depan kajian Kak Yogi akan offline bersama teman-teman MT Khadijah di daerah Cipinang insya Allah. Tapi tetap ada kajian online-nya agar teman-teman Kak Yogi yang dari Jogja, dari Jayapura, ada Aisyah, ada teman-teman yang lain yang jauh-jauh bisa tetap mengikuti. Tetap ikuti kajiannya ya, karena kajian ini menarik banget. Kajian ini, kajian kitab tentang adab yang semoga dengan ini Kak Yogi berharap adik-adik bisa amalkan, adik-adik contoh, praktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Kak Yogi nggak mau adik-adik belajar hanya untuk senang-senang aja. Kak Yogi nggak mau adik-adik belajar hanya untuk ikut-ikutan saja. Ingat, ilmu itu dipelajari untuk diamalkan. Siap mengamalkan ilmunya? Siap insya Allah ta'ala. Ya, barakallahu fikum jami'an. Kayak diakhiri terlebih dahulu. Sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa barik wasallam. Kayak kembalikan kepada Kakak Sarah dan Ustazah Kak Yogi, Ustazah Rafila. Nah. Alhamdulillah semua pertanyaan sudah terjawab oleh Kak Yogi. Jazakallahu khairan Kak Yogi atas ilmunya. Kami yang bertugas memohon maaf bagi teman-teman yang belum mendapatkan kesempatan bertanya karena waktu yang terbatas. Saya kembalikan lagi acara ini kepada Kak Lea. Apa boleh Kak Lea?
Jazakallahu khair Rafilah. Jazakallahu khair wa barakallahu fika Yogi. Waalaikumsalam. Alhamdulillah teman-teman, begitu banyak ilmu yang telah kita dapat hari ini. Semoga bisa kita amalkan di keseharian kita ya. Jazakumullah khair kepada teman-teman yang telah mengikuti kajian hari ini. Dan juga kepada orang tua kita yang telah mendukung kita untuk mengikuti kajian hari ini. Semoga Allah selalu meridai mereka dan keluarga kita semua. Jangan lupa ya teman-teman, catatannya di tag ke Instagram Kak Yogi dan Khadijah Kids. Oh ya teman-teman, MT Khadijah ada channel YouTube-nya loh. Jangan lupa like, subscribe channel YouTube-nya, dan juga bunyikan loncengnya. Kami dari segenap tim Khadijah Kids memohon maaf atas kehilafan kami. Sebelum kita keluar, mari kita berdoa kafaratul majelis ya teman-teman. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum Kak Yogi, assalamualaikum teman-teman. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Kak Yogi. Waalaikumsalam. wabarakatuh.